Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, kita ketemu lagi di mata kuliah Rekayasa Dasar Transportasi. Nah, di minggu lalu di pertemuan ke-6 kalau nggak salah, itu kita sudah membahas mengenai distribusi perjalanan atau trip distribution. Nah, dan saya juga sudah memberikan tugas latihan, namun masih banyak yang tidak menyimak pada saat perkuliahan, sehingga mengalami sedikit kesulitan dalam mengerjakan tugasnya. Nah, di model Fratar ini saya juga sudah memberikan contoh latihan seperti yang kita lihat di sini. Ada matrik asal tujuan 4x4 atau yang lebih dikenal dengan matrik 4 untuk asal dan 4 untuk tujuan. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama. Asal ini adalah disimbolkan dengan bangkitan, sedangkan tujuan adalah untuk pergerakan atau sebaran perjalanan untuk tarikan. Nah, data yang berwarna atau background pink ini adalah data lalu lintas atau distribusi perjalanan tiap masing-masing zona gitu. Kalau di sini ada 4 zona yang saling berhubungan, berarti ini adalah data distribusi perjalanannya. Nah, di data distribusi perjalanan ini, kalau dalam dunia transportasi ini bisa jumlahnya dalam bentuk jutaan. Namun ini hanyalah tugas. Saya memberikan angka yang lebih sedikit dalam bentuk puluhan. Nah, untuk yang arah dari kiri ke kanan itu adalah data untuk bangkitan, misalkan dari 1 ke 2, 1 ke 1, bangkitan zona 1 ke 1, bangkitan zona 1 ke 2, bangkitan zona 1 ke 3, dan seterusnya. Begitu juga dengan data tarikan, itu bisa jadi dari 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4, dan seterusnya sampai ke sini. Nah, di tabel ini kita bisa melihat di sebelah kanan terlebih dahulu. Di sini ada total, artinya adalah total dari seluruh jumlah perjalanan dari zona 1 atau dari bangkitan zona 1. Jadi nilai 20, 40, 50, 60 kita jumlahkan, didapatlah total. Sedangkan total YAD atau total yang akan diharapkan di masa mendatang itu adalah hasil perkalian total dengan kenaikan. Kenaikan ini artinya adalah angka pertumbuhan distribusi perjalanan. Artinya kalau tahun ini misalkan ada 20 perjalanan dari zona 1 ke 1, bisa jadi di tahun mendatang itu akan mengalami kenaikan, atau artinya pertumbuhannya akan meningkat. Nah, angka 2, 2,5 dan 3 ini didapat dari angka statistik melihat pertumbuhan lalu lintas di tahun-tahun sebelumnya. Nah, angka ini akan kita gunakan untuk perkalian untuk mendapatkan nilai total distribusi perjalanan di masa yang akan datang. Yang pertama yaitu untuk total YAD ini adalah nilai total 170 dikali dengan faktor pertumbuhannya 2, maka didapat 340. Begitu juga dengan yang di bangkitan 2 di zona 2. Di sini ada totalnya sekitar 220 perjalanan, dan karena jumlah pertumbuhannya adalah 1, maka didapat total di masa yang akan datangnya 220. Nah, begitu juga untuk daerah yang ditarikan. Di daerah tarikan, kalau kita jumlahkan seluruh zona, mulai dari zona 1 sampai dengan zona 4, itu totalnya ada 200 perjalanan. Dan kita lihat lagi faktor pertumbuhannya atau kenaikannya. Di sini nilainya adalah 1, maka didapatkan nilai faktor perjalanan di masa yang akan datang itu sebesar 200. Didapat dari 200 dikali 1 sama dengan 200. Begitu seterusnya. Nah, kalau data ini kita sudah pahami, nah sekarang kita akan masuk ke tahap analitisnya.
kita lebih baiknya kita menggunakan Excel. Nah, data yang saya ceritakan tadi sudah saya rekap, kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, setelah data ini kita rekap dan kita sudah menjumlahkan total dan total perjalanan di masa yang akan datang dan total dari jumlah faktor pertumbuhan distribusi perjalanannya. Nah, hasil dari total bangkitan dan hasil dari total tarikan itu jumlahnya sama. Begitu juga dengan total perjalanan di masa yang akan datang, itu ditotalkan semuanya, yang daerah bangkitan dan tarikan juga ditotalkan jumlahnya sama. Nah, begitu juga dengan faktor pertumbuhannya atau kenaikannya, jumlahnya sama. Nah, setelah ini selesai, kita masuk ke tabel kedua. Nah, kalau kita lihat di tabel kedua itu ada perbedaan sedikit. Pertama di nilai LI dan nilai LD. Kalau di sini kan tidak ada. Nah, kalau di tabel kedua kita sudah menyediakan untuk tabel LI dan LD. Kita kunci dulu halamannya biar tidak lari-lari. Nah, untuk mendapatkan nilai LI, kita bisa melihat rumus. Di sini ada rumus LI untuk pengulangan pertama dan nilai LD untuk pengulangan pertamanya juga. LI ini adalah untuk faktor koreksi atau faktor penyeimbang nantinya untuk daerah bangkitan. Sedangkan LD itu adalah faktor penyeimbang atau faktor koreksinya untuk daerah tarikan. Rumusnya adalah bisa kita lihat yang pertama itu bangkitan. Untuk mendapatkan LI1 kita bisa melihat rumus ini, di mana kita menjumlahkan jumlah perjalanan di titik T12, T13, T14 dijumlahkan, nanti dibagi dengan nilai E12 dikali dengan T12, nanti ditambahkan dengan E13 dikali dengan T13 dijumlahkan, nanti ditambahkan lagi dengan E14 dan T14. Nah, angkanya di mana? Kita bisa lihat di sini. Pertama katanya adalah T12. Kalau T12 berarti kita lihat T-nya satunya di sini, 2-nya di mana? 2-nya di sini. Kalau T13 berarti di sini, T14 berarti di sini. Berarti yang kita jumlahkan itu adalah 40 ditambah 50 ditambah 60 tutup kurung dibagi dengan buka kurung lagi. Di sini ada yang katanya E12. Nah, E12 itu adalah nilai faktor kenaikan ini. Nilai 2. Nilai 2 ini nanti dikali dengan T12, berarti 2 dikali dengan 40. Habis itu ini kan sudah ada E12, di sini kan nilainya 2 dikali dengan 40 tutup kurung ditambah dengan E13 katanya. Berarti nilai 1 dikali dengan T13 berarti 50. Berarti 1 dikali 50 tutup kurung ditambah dengan T14 ini E14 ini nilainya 3 dikali dengan T14 dikali 60, maka didapat nilai LI nya nanti 0,435. Nah, saya akan mentutorialkan gimana sih biar cepat pengerjaannya gitu. Oke, sekarang kita copy dulu nilai datanya, kita copy, kita pindahkan dia di sebelah kanan. Kita cek mudah-mudahan datanya tidak lari. Nah, sekarang kita sudah punya data yang sama dengan yang di kiri. Kita sudah memiliki nilai EI dan LD. Nah, tapi di sini LI-nya masih belum ada. Kita bikin LI. Nah, tadi katanya nilai LI patokannya berdasarkan rumus yang ada di sini. Nah, oke, sama dengan buka kurung 2 kali. Sudah. Sekarang kita akan menjumlahkan nilai T12, T13 dan T14. Berarti
T12 berarti 40. 40 ditambah dengan 50 ditambah 60. Tutup kurung. Kita tutup kurung terlebih dahulu, habis itu kita bagi. Nah, kita buka kurung 2 kali lagi. Untuk melihat rumus yang saya pencet itu di sini bisa. Nah, di sini sudah saya tambahkan 40 ditambah 50 tambah 60, tutup kurung, dibagi, buka kurung 2 kali. Habis itu katanya nilai E1 dikali dengan T12. Nah, nilai E12 itu di mana? Nilai E12 itu ini. Berarti kita klik 1, habis itu dikali dengan nilai T12, berarti dikali dengan 40. Tutup kurung, ditambah, buka kurung. Nah, nilai 2,5 dikali dengan nilai 50, tutup kurung, ditambah, buka kurung. Nilai 3 dikali dengan nilai 60. Tutup kurung sebanyak yang telah kita buka. Ini kan baru tutup kurung ini, satu lagi. Nah, itu. Ini adalah nilai pembaginya dan kita tutup ke kurung satu lagi sampai dia berbentuk hitam di sininya. Kita bisa lihat tutup kurungnya gimana. Nah, ini bisa kita lihat. Yang merah untuk di sini, yang hitam untuk di ujung sana. Kita dapat nilainya 0,43478. Artinya nilainya sama. Usahakannya untuk angka di belakang koma kita menggunakan 3 angka aja biar lebih rapi dan semua angka belakang komanya sama gitu. Nah, terus ini baru untuk LI dinilai LI 1, sedangkan nilai LI 2, 3, 4 ya kita juga melakukan hal yang sama. Kita mulai dengan sama dengan buka kurung 2 kali. Habis itu perintahnya adalah kita masukkan nilai T21 dan T23, T24. Nah, berarti yang kita lewatkan di sini adalah T22. Itu yang perlu diingat. Kalau yang di LI1 kita tidak masukkan nilai T11, kita langsung ke 12. Kenapa? Karena persilangan 1 ke 1 itu tidak ada gitu. Jadi yang ada itu adalah T1 ke 2, T1 ke 3, T1 ke 4. Itu untuk yang pertama. Kalau yang untuk dibangkitan kedua, makanya yang kita hilangkan di sini adalah nilai T22. Artinya di sini kan ini matriks perjalanan dari titik A ke titik A itu tidak ada. Yang ada dari titik A ke titik B, ke titik C, ke titik D gitu. Atau perjalanan dari titik 2 ke 1, 2 ke 3, 2 ke 4. Kalau 2 ke 2 itu artinya kan diam gitu. Nah, sekarang kita masukkan nilainya 40 ditambah dengan 100 ditambah dengan 50, kita tutup kurung lagi. Lihat di sini ya, ini yang dilihat di sini. Habis itu kita bagi, kita buka kurung 2 kali. Nah, kita masukkan lagi nilai E21. Nilai E21-nya yang mana? Yang ini E21-nya. 2 dikali dengan nilai 40, tutup kurung, ditambah dengan 2,5 dikali 100, tutup kurung, tambah, buka kurung, 3 dikali dengan 50. 3 dikali dengan 50. Kita tutup kurungnya sebanyak yang telah kita buka. Berarti ada 3 tutup kurung di ujung. Ntar didapat nilainya 0,39. Nah, hasil di sini sama juga dengan yang saya bikin pertama, 0,396. Terus lanjut ke LI3. Sama dengan buka kurung 2 kali. Kalau tadi yang kita hilangkan adalah nilai matriks 22, sekarang yang kita hilangkan adalah matriks 3 kali 3. Nah, otomatis yang kita tambahkan di sini adalah 60 ditambah 30 ditambah 90. Kita klik 60 ditambah 30 ditambah 90. Tutup kurung, dibagi, buka kurung 2 kali. Yang dilihat di sini, jangan itu yang dilihat, nanti bingung. Dan 2, 1, 3.
Habis itu kita masuk ke LI yang keempat. LI yang keempat dimana sama dengan buka kurung 2 kali lagi. Berarti kalau tadi di LI ketiga yang kita hilangkan matriks ketiga, berarti yang sekarang kita hilangkan adalah matriks keempat. Berarti di sini yang kita tambahkan 80 ditambah dengan 70 ditambah lagi dengan 60 tutup kurung. Habis itu dibagi. Nah, nilai pembaginya kita buka kurung 2 kali. Nah, kita tambahkan lagi 2 dikali dengan 80 tutup kurung ditambah buka kurung 1 dikali dengan 70 tutup kurung ditambah buka kurung 2,5 dikali dengan 60 tutup kurung 3 kali enter 0,5526. Oke, kita kontrol S dulu biar nggak hilang. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan untuk nilai LI nya. LD3 perintahnya juga sama. Yang kita jumlahkan itu adalah nilai dari tarikan di zona 1 ke daerah bangkitan. Artinya di sini yang kita jumlahkan di daerah tarikan itu 40 ditambah 60 ditambah 80. P27, P28, P29 tutup kurung dibagi dengan kita kali dengan faktor pertumbuhan atau faktor kenaikannya. Di sini faktor kenaikan di zona keduanya mulai pertama. Di sini 3 dikali dengan 40, 3 dikali 40 tutup kurung ditambah 2 dikali dengan 60 tutup kurung ditambah habis itu 2,67 dikali dengan 80 tutup kurungnya 3 kali. Kita enter, didapat hasilnya 0,397. Nah, kita lakukan ini secara berurutan. Setelah dapat LD1, sekarang LD2, LD3, LD4. Nah, itu baru berupa tabulasi data, belum masuk ke dalam iterasi. Kalau ke dalam iterasi mah beda lagi gitu. Kita lanjutkan di tabel berikutnya. Nah, oke, sekarang di tabel tabulasi data yang pertama ini kita sudah mendapatkan yang di kiri dan di kanan ini sudah hasil yang sama. Kita sudah memiliki nilai EI, kita sudah memiliki nilai LI, begitu juga yang daerah tarikan kita sudah memiliki nilai ED dan nilai LD. Terus kita pindah ke tabel iterasi yang pertama. Kita lepas kunci ini dulu. Nah, sekarang kita akan masuk ke tabel iterasi pertama. Nah, sekarang kita copy lagi ini kita copy lagi, Ctrl C, kita pindah ke bawah, Ctrl V. Oke. Nah, di sini nilainya kan masih sama dengan yang di atas, dan yang di kiri ini kan sudah dimasukkan rumusnya gitu. Rumusnya apa? Nah, di sini kita bisa lihat untuk kita bahas dulu bangkitannya. Untuk di daerah distribusi perjalanan untuk daerah bangkitan matriks 1x1 ini, kita akan menggunakan rumus ini. TID sama dengan nilai di perjalanan matriks 1x1 dikali dengan nilai EI dikali dengan nilai ED. Habis itu dikali dengan buka kurung dibagi LI ditambah LD per 2 tutup kurung. Di enter. Nanti hasilnya akan berupa 16,63. Sekarang kan kita cobakan, kita sama dengan di sini. Nah, sudah kita sama dengan. Nah, yang pertama katanya nilai TID yang pertama, berarti nilai yang 20. Tapi kita buka kurungnya 2 kali dulu. Buka kurung 2 kali. Kita klik nilai yang di matriks 1x1 ini, yang nilainya 20 kan. Nah, setelah itu kita kali dengan nilai EI. Nilai EI yang mana? Nilai EI kita yang baru. Nah, nilai ini nilai yang total YAD yang di daerah tarikan dan total YAD di daerah bangkitan ini
dia tidak boleh berubah. Artinya datanya ini kita simpan dari sini, jangan sampai dia berubah. Kalau dia berubah, nanti hasil perkalian kita nggak ada patokannya, soalnya nilai total YAD ini adalah jumlah tarikan atau bangkitan yang kita harapkan di masa yang akan datang gitu. Jadi ini kita usahakan tetap tidak boleh berubah agar dia tidak lari-lari. Nah, ini kan baru hasil kopian tadi ya, bukan saya ketik tapi hasil kopian dari atas. Biar dia tidak lari-lari, kita kunci datanya. Kita mulai dari awal, sama dengan kita ambil yang pertama 170 yang di atas dikali dengan 3 dikali dengan 2. Nah, sebelum kita enter, kita kunci datanya menggunakan F. Klik di keyboardnya, ada tulisan FN plus F4. Nah, sampai keluar tanda dolar kayak gini. Habis itu data yang untuk EI nya kita kunci juga dengan FN F4. Tujuannya apa? Nanti karena saking sering kita mengopi, nanti datanya lari-lari gitu. Biar kita tidak salah nilainya, makanya lebih baik dari sekarang kita kunci. Ini begitu juga kita ulang lagi biar datanya valid nanti. Ini salah satu solusi ya, gimana caranya kita tidak kerja 2 kali. Takutnya nanti setelah kita lakukan berulang-ulang tahunya salah. Nah, biar itu tidak terjadi, kita teliti di awal aja. Nah, semua data kita kunci karena ini adalah nilai patokan. Nah, cara menguncinya dengan mencet FN plus F4. Nah, begitu juga dengan nilai yang di daerah tarikan. Kita kunci dulu. Nilai LD harus dibagi 2. Ya, kita cobakan. Sama dengan kita buka kurung 2 kali ya. Kita buka kurung 2 kali. Habis itu yang kita lakukan nilai 20 dikali dengan EI dikali ED. EI dikali dengan ED dikali dengan buka kurung, buka kurungnya sebanyak 2 kali. Habis itu LI1 ditambah LD, LI1 ditambah dengan LD, ini LD, tutup kurung dibagi dengan 2. 2 nya itu dari mana? 2 itu rumus, bukan apa itu rumus. Oke, kita enter. Didapat nilainya 1663, sama dengan yang di kirinya. Nah, biar memudahkan kita dalam penarikan datanya ke bawah, kita tinggal kunci data yang tidak boleh lari. Artinya data yang ini harusnya yang di atas saya pakai ya, jangan yang di bawah, nanti bikin ragu aja. Yang ungu mana nih, ungu? Nah, ini kita gunakan data yang di atas. Dan P44 ini kita gunakan juga data yang di sini, jangan di bawah. Nah, setelah itu yang kita kunci yang mana? Yang kita kunci itu ini P3 ini kita kunci, dan P32 juga kita kunci. Kita enter. Habis itu kita tarik dia ke bawah. Kita gunakan 3 angka di belakang koma. Oke. Hasil kita yang ini sudah sama dengan yang di sebelah kiri. Nah, begitu juga dengan di tabel matriks 1x2. Di sini kita masukkan sama dengan, kita pakai data yang di atas 40. Aduh. Sama dengan buka kurung 2 kali 40 dikali dengan nilai EI 2 dikali dengan nilai ED 3 dikali dengan, habis itu dulu buka kurung 2 kali. Setelah buka kurung 2 kali 0,435
atau nilai LI itu ditambah dengan nilai LD. Tutup kurung, kita bagi 2, tutup kurung lagi, masih kurang satu lagi, kita enter. Nah, kita sudah dapatkan nilainya 110. Di sini sudah dapat 110. Oke. Nah, sekarang biar dia juga tidak lari, harus kita kunci lagi data yang 3, data ED dan data LD. Kita kunci dengan menggunakan F4. Ini kita blok, kita pencet Fn F4. Habis itu yang ini kita blok Fn F4, enter. Setelah itu data ini kita tarik. Nah, hasil yang di sini kan sudah sama juga yang di sini. Sekarang kita lanjut ke matriks bangkitan 1 kali 3 atau di matriks T13 sama dengan nilai 50. Aduh, saya lupa kurung. Buka kurung dulu 2 kali, klik di nilai T13 ini 50 ini. Habis itu kita kali dengan 2 dikali dengan 2 juga dikali dengan, buka kurung 2 kali dulu. Setelah itu nilai LI yang di atas ini kita tambahkan dengan nilai LD. Kita tutup kurung, habis itu kita bagi 2, kita tutup kurung, kita cek lagi 1, 2, oke, 3, ada 3 tutup kurung. Sudah didapat nilainya 84 di sini dan di sini juga 84. Biar dia tidak lari, kita kunci datanya. Ini biar lebih cepat aja, itu intinya. Kita tarik dia ke bawah. Oke, nilainya sudah sama. Sekarang tinggal yang terakhir, sama dengan buka kurung 2 kali 60 dikali dengan nilai EI dikali dengan nilai ED dikali dengan buka kurung 2 kali, habis itu ditambah dengan LI nya habis itu ditambah dengan nilai LD, tutup kurung dibagi 2, tutup kurung 2 kali lagi. Sudah dapat 151. Ini nilainya kita kunci dulu, yang ini yang kita kunci itu yang nilai yang ini ya, Fn F4. Satu lagi kita blok Fn F4, bentar. Habis itu kita tarik. Oke, berarti data distribusi perjalanannya dari zona 1 sampai ke 4 itu di iterasi pertama ini sudah mengalami perubahan. Otomatis nilai EI kita juga harus diganti. Kenapa? Karena data yang di sini sudah mengalami perubahan. Ini diganti adalah ini sebagai faktor pertumbuhan untuk iterasi kedua, atau lebih dikenal dengan faktor koreksi atau faktor penyeimbang. Maka rumus ini sama juga dengan rumus yang ini yang pertama ya. Rumus ini adalah nilai total YA sama dengan nilai total YAD 340 ini dibagi dengan 363 ini. Nah, jadi faktor penyeimbang kita nanti adalah 0,934 ini. Nah, ini nanti kita tarik aja ke bawah. Begitu juga dengan nilai yang ini, maksud saya tadi lupa saya. 200 dibagi dengan 210. Nah, ini. Kita gunakan 3 angka belakang koma. Nah, untuk nilai ininya tetap rumus sama. Nah, nanti untuk penentu atau kesimpulan kita iterasi berapa Pak berhentinya? Berhentinya itu nanti patokannya itu adalah nilai LI ini sudah mendekati dengan 1. Biasanya mendekati 1 itu artinya tingkat ketelitian sebuah penelitian itu ditentukan dari nilai faktor koreksi. Biasanya orang ada yang bikin tingkat kesalahan itu cuma ada 2%, yang paling boros itu 5%. Nah, sekarang kita melakukan data kecil, jadi tingkat kesalahan kita hanya kita berlakukan 0, jadi tidak ada kesalahan, berarti 0%. Artinya di sini nanti nilai LI nya mendekat sudah 1, nilainya semuanya, yang di LD nya juga sudah 1. Terus berapa kali iterasi Pak? Ya, kita lakukan iterasi berulang-ulang
sampai didapatkan nilai LD dan nilai LI ini sudah 1. Gimana cara Pak? Caranya juga sama, kita akan copy lagi ini ke bawah. Ini kan baru iterasi pertama, sekarang akan kita lanjutkan dengan iterasi kedua. Iterasi kedua. Nah, ini seperti halnya data saya kan lari nih ke atas. Nah, otomatis yang ini data yang sudah kita kunci pertama itu kita ganti dengan data yang sekarang, dan ini juga kita rubah ke bawah sini. Oke, setelah kita rubah kita kunci lagi. Nah, kita kunci lagi dia. Habis itu yang lain oke, kita enter. Nah, yang ini kita tarik aja ke bawah. Nah, yang kedua juga kita perbaiki lagi data yang ini. Ini dia masih ikut link yang pertama ya. Yang pertama itu ini. Nah, nilai ini harusnya berada di bagian bawah sini. Sekarang kan dia menggunakan data yang pertama, dia harusnya masuk ke data yang iterasi. Jadi itu yang kita ganti. Mulai dari pertama yang nilai Q32 dan Q33. Nah, sekarang Q32 nya dulu kita pindahkan dia ke nilai 0,872 ini. Kita klik, dan yang ini juga sama, kita klik, kita pindahkan dia ke sini. Setelah itu kita kunci lagi dengan menggunakan Fn F4 dan ini Fn F4. Enter. Tujuannya kenapa sih dikunci terus Pak? Biar kita tinggal tarik aja, nggak perlu masukkan rumus sebanyak sel ini. Kalau nanti report, kita cukup melakukan 4 buah ini, hasilnya selesai gitu. Kalau di dunia transportasinya yang asli, ini datanya bisa sampai jumlahnya jutaan. Nah, makanya untuk mempermudah kita percepat dengan trik-trik kita sendiri-sendiri gitu. Nah, tinggal satu lagi, yang ini juga nilainya kita pindahkan. Oke, setelah kita dapatkan, habis itu kita tarik. Oke, dah kan? Kita Ctrl S biar dia tidak lari. Nah, sekarang kita lanjut ke iterasi yang ketiga. Nah, ini kita ganti, kita jadikan dengan iterasi ketiga. Oke. Nah, kita cuma mengganti-ganti nilai ini aja lagi. Nah, harusnya ini kan menggunakan data yang di 994 yang di sini, dan yang ini menggunakan data yang di bawahnya lagi. Nah, tapi ini kita kunci. Nah, kita tarik. Terus yang ini juga kita perbaiki, kita gunakan data yang ini. Kita kunci lagi, kita tarik. Terus yang ini sama, bentar, bisa kita tarik. Nah, ini nilainya kan sudah mendekati nih 0,99, 0,9, 0,97, dan ini 0,95, 94, 0,96. Ya, kita lanjut ke iterasi berikutnya. Kita lanjut.